Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-12. Kitab Bilangan pasal yang ke-12. Ayat pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Cerita ini diawali Musa melakukan kesalahan. Musa melakukan kesalahan, yaitu dia mengambil seorang perempuan Kus, artinya bukan dari bangsa Israel. Dan ini merupakan larangan bagi bangsa Israel. Musa melakukannya. Dan kemudian Miriam serta Harun tidak puas melihat tingkah laku Musa ini. Tetapi yang jadi masalah di sini, Anda perhatikan ayat yang kedua. Bukannya Harun dan Miriam menegur Musa secara pribadi dan mengenai kesalahannya, tetapi kita melihat di sini bahwa mereka mengungkapkan isi hati mereka. Dari perkataan-perkataan mereka kita menangkap ada persaingan, ada rasa ingin menonjol, dan mereka menggunakan kesempatan Musa melakukan kesalahan ini sepertinya untuk menaikkan posisi mereka, untuk menyingkirkan Musa. Lihat di sini kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lihat kesalahan Musa apa, kemudian yang dibahas apa? Beda jauh. Mereka mengakui bahwa Tuhan berfirman melalui Musa, tetapi mereka katakan bukan melalui Musa saja, melalui kita juga Tuhan berfirman. Dan penyakit ini dibawa sampai saat ini kan. Walaupun ada agak diperhalus, memang Tuhan berbicara kepada setiap umatnya. Tetapi ingat, tingkat otoritasnya berbeda. Kemudian posisi dari orang yang menyampaikannya, yang menerima firman Tuhan itu juga berbeda. Tidak bisa disamakan karena Tuhan berfirman kepada kita, kepada seorang pendeta, Tuhan berfirman juga kepada semua jemaat. Kemudian jemaat berkata, di hadapan Tuhan kita semua sama. Lu sebagai umatnya sama, tetapi ingat dalam kerajaan selalu ada tingkatan-tingkatan. Tidak boleh sebentar-sebentar tersinggung karena perkataan dari pimpinan. Anda bayangkan kalau tentara sedikit-sedikit tersinggung kepada pimpinannya? Memangnya pimpinannya selalu menyayang dan memberikan kata-kata kasih sayang? Bukankah seringkali membentak? Bukankah seringkali menampar? Tetapi tidak ada tuh yang mengatakan, sudah karena perkataan Bapak kasar saya berhenti jadi tentara. Tidak ada. Tapi coba lihat umat Allah. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit keluar. Ya. Sedikit-sedikit pindah lagi. Saya percaya mereka ditempatkan di surga pun tidak akan betah. Paling nanti pindah ke neraka. Ya. Lihat di sini bahwa
kalau kita mengakui akhir zaman ini adalah masa di mana kerajaan Allah harus dimanifestasikan, seharusnya kita mengerti tentang otoritas. Belajar supaya tidak tersinggung, lebih masuk, lebih dalam lagi. Belajar untuk mengerti, belajar untuk mengampuni. Kita sudah tahu dosa yang tidak terampuni yang pasti membawa kita ke neraka adalah tidak mengampuni. Ya. Padahal orang mungkin katakan, alah tidak ada yang dirugikan. Tetapi ingat bahwa pengampunan merupakan teladan yang terutama yang dilakukan oleh Yesus. Mengampuni. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini, ayat 2 berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Mereka bukannya tidak mengakui loh bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Tetapi mereka mengatakan, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Artinya mereka menganggap mereka setara dengan Musa. Padahal kalau kita melihat nanti sampai ke belakang, kita tahu mereka tidak setara dengan Musa. Ini melalui pengakuan dari Tuhan sendiri. Nah, kita lihat sekarang bahwa ayat 3 menjelaskan siapa Musa. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saya sudah berkali-kali menjelaskan yang disebut lembut hatinya ini adalah orang yang mempunyai otoritas, tetapi mereka itu tidak mau menggunakan otoritasnya. Artinya mereka menahan diri. Bahkan Yesus pun ketika dia ditangkap, bukankah dia berkata, memangnya aku tidak bisa minta pasukan tentara Tuhan untuk datang. Tetapi Yesus tidak mau menggunakan haknya itu, menggunakan otoritasnya. Itu yang disebut lembut hatinya. Yesus sendiri mengatakan, mari datanglah kepadaku, ya belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan di sini Musa dikatakan dia sangat lembut hatinya. Loh, untuk menjadi lembut ini butuh perjalanan yang panjang dengan Tuhan. Tidak ujuk-ujuk jadi orang Kristen langsung lembut hatinya. Tidak, butuh perjalanan yang panjang. Bahkan ini dimulai dengan kemurnian hati. Walaupun salah. Lihat Musa dari awal 40 tahun perjalanannya. Dia menjadi anak dari putri Firaun. Dia menjadi panglima di Mesir. Tetapi hatinya tetap menginginkan umat Allah itu dibela, umat Allah dibebaskan. Hatinya tetap di posisi sebagai umat Allah. Sehingga ketika ada satu orang dari bangsa Israel yang dipukuli oleh tentara Mesir, Musa tidak terima dan membunuh orang Mesir itu. Bukankah ini menggambarkan hati yang baik, hati yang murni? Jadi 40 tahun perjalanan Musa itu dimulai dengan hati yang murni. 40 tahun selanjutnya, disinilah hatinya sungguh-sungguh terus diperbarui oleh Tuhan. Selama 40 tahun dalam kesendiriannya. Dalam kesendiriannya. Musa dibentuk sedemikian rupa. Musa harus meninggalkan, melupakan akan posisinya, akan kebiasaan-kebiasaannya, kesenangan-kesenangannya. Semua tingkah laku yang biasa dia lakukan sebagai panglima sekarang dilupakan. Bahkan selama 40 tahun proses itu, tiba saatnya Musa sampai berkata ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk masuk ke dalam
40 tahun yang ketiga, Musa berkata, aku tidak pandai berkata-kata. Bayangkan proses untuk menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Bukankah sebagai panglima dia harus berkata-kata, fasih dan mempunyai kata-kata yang berwibawa di hadapan anak buahnya. Tetapi selama 40 tahun diproses, semua keahlian Musa dipreteli sedemikian rupa. Sampai dalam taraf bayangkan mantan panglima tidak bisa ngomong dikatakan. Aku Tuhan hanya taunya mbek, ya kan? 40 tahun kumpul sama kambing domba. Awalnya 40 tahun kumpul dengan tentara-tentara. Prosesnya begitu panjang, 80 tahun. Sampai kemudian 40 tahun yang ketiga diawali dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Dan di sanalah dia mengaku bahwa dia tidak pandai berbicara. Sama dengan Yesus, dia Allah. Tetapi dia mereteli atribut-atribut Allahnya dan menjadi manusia secara sempurna. 40 tahun yang ketiga, dia berjalan bersama Allah, dia berjalan bersama umat Allah. 40 tahun yang ketiga. Lihat prosesnya untuk menjadi sangat lembut hatinya. Dimulai dari kemurnian hati walaupun dia melakukan tindakan yang salah, tetapi ingat hatinya murni. Yang kedua dia dipreteli sedemikian rupa. Sampai 40 tahun yang ketiga dia berjalan bersama Tuhan, dia berjalan bersama umat Tuhan. Ingat, bukan hanya berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan, dia berjalan bersama umat Tuhan. Anda tidak bisa mengatakan, saya tidak perlu ke gereja, sama aja Tuhan bisa bersekutu dengan saya di rumah secara pribadi. Oh, ya, tetapi ingat pelayanan dari perjalanan Musa. Di akhir dari 40 tahunnya atau 40 tahun yang ketiga. Dia bukan hanya berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama umat Tuhan yang lain. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Bahwa untuk menjadi sangat lembut hatinya. Tidak mudah. Butuh waktu yang panjang. Dan Anda harus tetap ada di tempat di mana Anda sedang dibentuk. Ya. Bagaimana dengan Paulus? Bukankah dia awalnya memang dia orang yang murni hatinya walaupun salah. Dia membela kebenaran versi dia yang dia ketahui. Yang menangkapi orang-orang Kristen. Dia bahkan menghukum mati orang Kristen. Bahkan dia bertanggung jawab untuk pakaian dari para orang-orang Israel yang merajam Stefanus. Dia orang yang ganas. Paulus sendiri katakan dulu dia orang yang ganas. Tetapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah dia langsung berubah? Tidak. Dari orang yang melihat sekarang dia menjadi orang yang buta. Dia butuh pertobatan. Dia butuh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah itu, selama 3 tahun di padang gurun. Selama 3 tahun dia diajar oleh Yesus. Dia diajar oleh Yesus di padang gurun. Selama 3 tahun. Dia kemudian masuk dalam pelayanan. Bahkan dalam pelayanan pun Anda lihat kekerasan hati Paulus. Ketika Markus meninggalkan dia di tengah-tengah perjalanannya. Satu saat Barnabas yang adalah om dari Markus berkata, yuk kita ajak dalam perjalanan yang kedua kalau tidak salah. Kita ajak Markus. Kekerasan hati Paulus terlihat. Dia katakan, enggak pantas orang yang meninggalkan kita sekarang ikut lagi.
Anda bayangkan di sini. Kan ini versi dari orang Kristen kan. Saya mengampuni tapi tidak mau berhubungan lagi dengan orang itu. Saya tidak sakit hati tapi tidak mau lihat mukanya. Loh ya, versinya sama. Ya. Tetapi dalam perjalanan Paulus, dia sampai pada akhirnya berkata, panggil bawa juga Markus kepadaku, sebab pelayanannya aku perlukan. Orang yang sama yang dahulu menolak, kecewa kepada Markus. Sekarang dia katakan bawa Markus. Dan kemudian dia bahkan menyadari hanya Markus dan siapa gitu ya. Ya, semuanya meninggalkan aku. Hanya Markus dan 1 atau 2 orang lagi yang tetap setia menemani aku. Sidang jemaat. Dan Paulus ini yang berkata, siang malam aku menangisi umat Tuhan ini supaya bertobat menerima Yesus. Bahkan aku rela menggantikan umat Tuhan ini. Tidak masalah aku terpisah dengan Kristus, yang penting umat Tuhan ini diselamatkan. Orang yang awalnya begitu keras, begitu ganas. Dia mengalami proses sampai mempunyai hati yang seperti itu. Rela terpisahkan dari Kristus, yang penting umat Tuhan bangsa Israel semuanya diselamatkan. Nah, itu kasih dari Paulus. Tetapi ini perjalanan panjang, proses. Tetapi ingat, proses ini pun bukan dimulai dari hati yang salah, hati yang jahat. Hati yang murni hanya tidak benar jalannya. Penerapannya tidak benar. Itu loh. Tidak mudah. Bagaimana dengan Daud? Dia diurapi sebagai raja. Tetapi baru 13 atau 14 tahun kemudian, dia dikejar-kejar terus. Dia difitnah terus. Dan terbentuklah, kemudian muncullah Daud raja yang paling besar. Bahwa itu butuh proses yang panjang. Bagaimana dengan Yusuf? Dia mendapatkan mimpi, keluarganya akan menyembah dia. Dan kita melihat di awal perjalanan dari Yusuf, bukankah ketika dia menyampaikan mimpinya, kita bisa menangkap isi hatinya yang sombong. Dan kesombongan ini harus dihancurkan terlebih dahulu. Untuk menghancurkan kesombongan ini, dibutuhkan 13 sampai 14 tahun. Yusuf harus menjadi budak, masuk penjara. Dibutuhkan waktu yang panjang. Kembali kepada pembahasan kita. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Anggaplah kita melihat perjalanan Musa. Minimal butuh 80 tahun perjalanan untuk menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Lebih, perhatikan ini, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dan akhirnya baru ada satu manusia lagi yang mengatakan, sebab aku lemah lembut, yaitu Yesus. Ketika berbicara tentang berkenan kepada Allah, hanya Yesus dan Raja Daud saja yang kita mendapati pengakuan dari Tuhan, dari Allah, bahwa Daud orang yang berkenan di hati Allah. Yesus orang yang berkenan di hati Allah. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Memiliki otoritas tetapi rela tidak menggunakannya. Menahan diri. Bisa menahan diri. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam.
Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Jadi yang harus kita perhatikan juga, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, ingat bukan hanya antara orang dengan orang. Tetapi ayat yang kedua bagian terakhir berkata, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yakinkah Anda bahwa setiap Anda berperkara, Anda adalah orang benar? Atau di posisi yang benar? Yakinkah sungguh-sungguh? Seringkali pandangan manusia dan pandangan Tuhan berbeda. Sayangnya banyak orang yang terlalu sombong dengan berpikir, aku benar, dia salah. Bahkan sampai ke urusan otoritas kepada hamba Tuhan. Sekarang, apalagi sekarang, banyak orang-orang Kristen yang kurang ajar kepada pendeta-pendeta. Yakinkah kalau masalah yang mereka pikir mereka benar, pendeta itu salah. Mereka benar, pendeta itu salah. Yakinkah bahwa ketika perkara ini dibawa di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berkata, oh engkau jempol umatku. Berani menunjukkan kebenaran kepada hamba-Ku. Yakinkah Tuhan akan berkata begitu, mendukung kita? Atau kita akan mendengar, jangan mengusik hamba-Ku yang aku urapi. Sebab dia adalah biji mataku. Biji mata itu kan ada butiran sedikit sekecil apapun itu akan merasa terganggu. Anda bisa bayangkan itu ketika seseorang mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Ingat, saya tidak berbicara semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Biarlah dia urusan Tuhan sendiri. Lalu berfirmanlah Tuhan, ayat 4, dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Tiga-tiganya bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga di sini jelas dikatakan, Tuhan berfirman kepada tiga orang ini. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firman-Ku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. Ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Lihat pernyataan dari Tuhan di sini. Bahkan dikatakan di sini soal kesetiaan. Musa itu diakui oleh Tuhan. Harun ditinggal sedikit. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Hanya ditinggalkan 40 hari oleh Musa di atas gunung. Harun mengikuti keinginan umat Tuhan untuk membuat Allah yang lain. Bahkan lihat imam besar yang dimiliki bangsa Israel ini. Ketika Musa turun dan minta pertanggungan jawab. Harun, kenapa kamu kok mengikuti dan membuatkan berhala ini, anak lembu emas itu? Saya tidak tahu. Saya hanya mengumpulkan emas, kemudian melemparkan ke api dan muncullah. Loh. Bahkan Harun, imam besar, bohong.
Sekarang orang seperti ini dihadapkan oleh dibandingkan oleh Tuhan dengan Musa. Musa orang yang setia. Dikatakan di ayat yang ke-7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Artinya kan, kalau ini Musa, Miriam dan Harun itu budak, hanya Musa yang menjadi kepala rumah yang boleh tinggal di rumah tuannya. Budak yang lain yang bukan kepercayaan, tinggalnya itu di kandang-kandang, pokoknya di luar rumah dari tuannya. Tidak boleh masuk. Bayangkan budak-budak seperti itu menyalahkan budak kepala. Habis. Ya. Kemudian kita tahu Musa diproses demikian rupa. Kapan Harun diproses Tuhan? Tidak ada ceritanya. Dia diangkat Tuhan, tanda kutip menurut saya supaya bisa dimengerti. Karena terpaksa. Karena Musa merasa dia tidak mampu untuk berkata-kata kan. Sudahlah, pilih Harun yang pandai itu berkata-kata. Bahkan karena terlalu pandainya, Harun berkata, aku hanya melempar emas itu dan muncullah anak lembu emas. Loh, terlalu pandai berkata-kata. Ya. Musa tidak seperti itu, kita tahu prosesnya. Kapan Maryam diproses? Kalau mau disederhanakan, dua orang ini dipakai oleh Tuhan. Karena Musa. Berapa banyak orang terlalu ngelunjak. Sudah diajar, dilatih dari tidak tahu apa-apa. Ketika sudah mengerti firman Tuhan, mengerti pelayanan. Memangnya hanya Bapak Gembala aja yang pandai berkhotbah. Memangnya Bapak Gembala aja yang selalu benar. Nih. Maryam dan Harun. Prosesnya tidak jelas bahkan. Tidak sadar bahwa mereka ada saat itu karena Musa. Karena mereka saudara-saudara Musa. Sangat mengerikan ini. Kemudian soal hubungan Tuhan berkata kepada nabi-nabi yang lain. Aku hanya berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, bahkan pakai teka-teki. Tetapi lain dikatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, dengan Musa. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Ia memandang rupa Tuhan. Banyak nabi. Istilahnya begini, banyak nabi. Tetapi mereka tidak pernah berhadap-hadapan muka dengan aku. Banyak menteri-menteri dalam kerajaan. Tetapi berapa orang yang bisa menatap muka dari raja secara langsung. Yang lainnya mungkin harus tunduk, menundukkan kepala. Mengangkat kepala sedikit, penggal. Kan seperti itu. Tetapi Musa tidak, berhadap-hadapan muka. Bahwa tingkat keintiman kita dengan Tuhan menentukan otoritas kita di hadapan Tuhan. Tingkat keakraban kita dengan Tuhan menentukan otoritas kita. Hati-hati, ingat setiap kita harus perhatikan ini. Setiap kita harus memperhatikan ini. Bayangkan menteri dari raja mungkin merasa benar,
tetapi dia tidak akan berani mengutak-utik anak raja atau bahkan putra mahkota. Kenapa? Karena putra mahkota selalu bersama raja. Putra mahkota makan bersama raja. Putra mahkota selalu ada di dalam rumah yang sama dengan raja. Selalu berbicara dengan bebas dengan raja. Menteri tidak demikian. Mungkin hanya kalau ada pertemuan-pertemuan khusus baru bertemu dengan raja. Itu pun seringkali tidak boleh langsung melihat muka raja. Bahwa tingkat keintiman kita dengan Tuhan menentukan otoritas. Bahkan di sini dilihat di sini bahwa Maryam dan Harun menyalahkan Musa. Tetapi Tuhan yang tidak terima. Musa tidak membalas, Musa diam. Tetapi hal itu diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil tiga-tiganya. Sekarang Harun dan Musa yang merasa benar. Ketika Tuhan memaparkan masalahnya. Mereka tahu bahwa mereka salah. Bayangkan ini kembali. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bahwa dengan tingkat keintiman seperti ini Tuhan pun berkata, seharusnya kamu takut kepada Musa. Seharusnya kamu hormat terhadap Musa. Seharusnya kamu diam di hadapan Musa. Apakah mungkin banyak masalah juga terjadi dalam kehidupan jemaat? Karena terlalu berani kepada pimpinan. Apakah mungkin banyak masalah yang dialami oleh orang-orang? Karena terlalu berani kepada orang tuanya yang punya otoritas terhadap dirinya. Mama ini, papa ini kuno, tahu apa? Membentak-bentak, ya kan? Apalagi kalau baru tahu kerja kan. Ya. Padahal kerjanya juga di tempat usahanya orang tuanya. Berani ngatur, berani bentak orang tuanya. Tuhan masih belum turun tangan? Saya mau katakan, Tuhan pasti turun tangan. Hanya masalah waktu. Tuhan tidak akan membiarkan kekurang ajaran itu ada di hadapannya. Ya. Dan saya menekankan, hati-hati ketika berurusan tentang hal ini. Lihat di sini ayat yang ke-9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Tuhan murka, bukan hanya sekedar marah. Setelah dia menjelaskan, Musa itu akrab dengan aku. Masa kamu tidak takut kepada Musa? Mengata-ngatai Musa seperti itu. Tidak takut, tidak hormat. Dan dalam menyampaikan itu, saya percaya ini yang terjadi. Murka Tuhan itu bangkit. Lebih lagi kemudian, pergilah Tuhan. Bukan meninggalkan bukan meninggalkan Harun, Maria, dan Musa. Bukan. Tuhan hanya meninggalkan Harun dan Musa. Buktinya nanti kita lihat ayat yang ke-14. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekarang tidak dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Miriam, dan Musa. Tuhan murka. Tuhan meninggalkan mereka berdua. Jadi hati-hati dalam bertindak.
Tuhan meninggalkan Harun dan Miriam. Ini kan penghukuman yang luar biasa. Lalu pergilah ia. Bayangkan orang marah setelah mengata-ngatai terus pergi. Ya. Bayangkan Tuhan mengata-ngatai kemudian dia pergi. Inilah Tuhan kita. Jangan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah marah. Tuhan marah ketika melihat dosa. Tuhan marah ketika melihat kekurang ajaran. Ya. Jangan mentang-mentang, aku kan lebih tua. Oh tidak. Di hadapan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu lebih penting. Tingkat keintiman. Harun dan Miriam adalah kakak dari Musa. Mungkin Anda mengatakan, sudahlah ngalah aja. Orang toh Harun dan Musa kan kakaknya. Ngalah aja lah Musa mungkin. Tapi di hadapan Tuhan, yang dinilai bukan umurnya. Yang dinilai tentang karakter. Musa orang yang setia. Yang dinilai di hadapan Tuhan adalah tingkat hubungan keintiman. Berhadap-hadapan muka Musa dengan aku. Yang lainnya tidak pernah. Musa orang yang setia. Musa berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Lebih lagi pembahasan kita. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tidak ada orang yang selembut dia di seluruh muka bumi. Termasuk Harun dan Miriam. Seandainya yang dibahas adalah kesalahan Musa. Mungkin bisa dimaklumi. Menasehati, menegur Musa. Musa, kenapa kamu kok berani-beraninya ngambil perempuan itu? Bukankah dilarang oleh firman Tuhan? Loh, tidak masalah. Tetapi yang dibahas adalah, ini kesempatan untuk menyingkirkan Musa. Iya kan? Kan di sini ayat yang kedua kan kelihatan ada persaingan. Memangnya hanya melalui Musa saja, melalui kita juga Tuhan bicara. Kesempatan ini untuk menyingkirkan Musa, ya kan? Jadi sangat berhati-hati itu penting dalam bertindak. Karena apa yang kita pandang benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya, syarat-syaratnya mungkin yang ditentukan kita tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Sidang jemaat, ketika kita berbuat salah, tidak cukup loh kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada orang yang kita rugikan, Anda harus datang dan minta ampun juga kepada orang di mana Anda bersalah. Seandainya Harun tidak datang kepada Musa, mungkin orang berkata, kok hanya Miriam? Ini tunggu giliran. Miriam dulu yang berkomentar, Harun ikut-ikutan. Kalau Harun tidak mengaku kepada Musa, minta ampun kepada Musa, saya percaya setelah Miriam, giliran Harun. Bahkan di sini hukumannya adalah kusta.
di mana itu berbicara tentang dosa yang membusukkan. Kusta yang menggerogoti sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit membusukkan. Sama, dosa sekecil apapun itu akan menjadi dosa yang berdampak besar. Tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jangan remehkan itu. Ya. Sangat mengerikan di sini kita melihat. Ayat yang ke-11 kita lihat perkataan dari Harun. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Orang berbuat dosa itu bodoh. Iya kan? Sudah jelas. Orang berbuat dosa itu bodoh. Sayangnya orang-orang itu ya, kalau dikatakan berdosa wajar manusia. Coba katakan bodoh, marah. Padahal orang berbuat dosa itu orang yang bodoh. Bahkan orang berbuat dosa itu orang yang menunjukkan kebodohannya. Bodoh asal tidak diketahui orang kan tidak apa-apa kan? Ya kan? Kalau diketahui orang itu memalukan. Orang yang berbuat dosa itu bukan sekedar bodoh. Menunjukkan kebodohannya. Di sini dikatakan, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Loh, artinya kan menunjukkan kebodohannya orang berbuat dosa itu. Ya. Dikatakan berdosa, tenang, wajar namanya manusia. Dikatakan bodoh, parah. Seharusnya kan wajar, ada yang pintar, ada yang bodoh. Saya kebagian yang bodoh, iya kan? Marah, tersinggung. Ya. Tetapi lihat perkataan Harun kembali. Tuanku. Lihat di sini. Sekarang Harun ketika dia menangkap perkataan Tuhan. Musa orang yang setia. Musa berhadap-hadapan muka dengan aku. Engkau hanya mendapatkan penglihatan. Engkau Harun hanya mendapatkan mimpi. Tetapi aku dengan Musa, aku berhadapan. Dan Harun mengatakan kepada Musa, Tuanku. Berarti dia sudah tunduk kepada Musa. Betapa pentingnya kita menyadari otoritas dan tunduk kepada orang yang ada di atas kita. Ingat, bukan bicara soal umur. Walaupun dalam kehidupan kita yang muda harus hormat. Tetapi ingat, engkau hormat itu bukan mengurangi otoritasmu. Dan yang dihormati juga harus ngerti bahwa itu hanya adat atau kebiasaan yang baik. Di mana yang muda hormat kepada orang tua. Tetapi soal otoritas beda. Ingat kepolisian atau TNI sama kan? Walaupun lebih muda, kalau otoritas jabatannya lebih tinggi, itu akan dihormati. Tetapi yang jabatannya lebih tinggi, lebih muda, tidak boleh mengatakan, hehehe kamu. Tidak boleh, tetap ada sikap hormat. Ya, diatur cara ngomongnya. Harun mengakui otoritas dari Musa. Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya. Ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Ini mirip-mirip dengan kisah dari Ayub. Ya. Jadi 3 sahabat Ayub yang berbuat dosa tidak akan diampuni sepenuhnya oleh Tuhan kalau mereka tidak minta maaf kepada Ayub dan Ayub berdoa bagi mereka. Ya. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Bahwa apa yang kita lakukan
itu tetap ada sebab, ada akibat. Tapi kan Tuhan sudah ampuni. Oh iya, Tuhan ampuni supaya engkau tetap masuk surga. Tetapi akibat yang engkau lakukan di muka bumi itu ada akibatnya. Ya. Anda mencuri, Anda membunuh, minta ampun kepada Tuhan, Anda diampuni. Tetapi akibat Anda membunuh, Anda tetap harus berhadapan dengan pengadilan, Anda dipenjarakan. Tetapi kapanpun Anda mati, Anda tetap diterima di surga. Ya. Memangnya orang yang sudah berhubungan badan, ya pacaran, belum menikah, kemudian hamil, ketika minta ampun kepada Tuhan, memangnya kandungannya langsung lenyap? Enggak kan? Anda harus menanggung rasa malu, walaupun Anda sudah minta ampun. Anak Anda pun akan menanggung rasa malu nanti. Tetapi kalau Anda mati, Anda masuk surga, Anda diampuni. Hanya akibat di muka bumi tetap harus kita tanggung. Ya. Jadi kita harus mengerti ini. Jangan menjadi pelahap. Oh Tuhan ampuni, aku tidak bisa mengekang Tuhan. Mulutku ini Tuhan kalau tidak dioperasi, diplester. Ya kan? Tidak bisa Tuhan. Anda diampuni karena jadi pelahap. Diampuni. Tapi diabetes, kolesterol, asam urat Anda harus tanggung. Ya. Jadi ini kebenaran-kebenaran yang Anda tidak bisa kata sudah diampuni semuanya beres. Oh tidak. Anda berhutang, Anda menipu, minta ampun ke Tuhan, diampuni. Iya. Tetapi orang yang Anda rugikan memangnya mengampuni. Kalau mereka itu seandainya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Ya, sekarang. Orang yang uangnya tidak dikembalikan. Bisa bertobat karena kita tidak mau. Kecuali kita sudah melakukan sesuatu untuk membayar. Baru orang itu, wow, kamu memang berubah. Jadi kita harus mengerti kebenaran-kebenaran ini. Jangan bilang, Tuhan sudah ampuni kok. Masa kamu tidak mau ngampuni saya? Saya ngampuni, tapi tanggung jawabmu kan harus diselesaikan. Itu loh. Miriam, diampuni? Iya. Kalau tidak diampuni, dia tidak akan sembuh. Ya. Miriam diampuni, tetapi lihat, dia harus mengalami kusta selama 7 hari. Ayat 15, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu, perhatikan ini, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Tahukah Anda bahwa dosa kita menghambat perjalanan umat Tuhan yang lain, saudara seiman kita. Karena ada dosa di tengah-tengah kita, maka Tuhan masih menunda lawatannya, mujizat yang akan dimanifestasikannya, kegerakan besar-besaran yang akan dia adakan. Kebangunan rohani terjadi seharusnya. Iya. Tapi yang menunda kebangunan rohani adalah dosa-dosa dalam kehidupan gereja Tuhan. Penuh kompromi, keduniawian, cara kerjanya seperti orang-orang dunia. Bahkan Anda melihat bahwa, lihat cara kerja gereja-gereja. Gereja yang mewah, Anda tahulah gereja yang mewah, tapi ngutangnya ke bank untuk beli sound system untuk apa, itu berani itu, sampai miliaran. Ya. Mereka ngutang, bukan jemaat yang bergerak, bukan.
terlalu keduniawian. Pakai pakaian mewah segala macam, ya kan? Aduh, diberkati istilahnya. Aduh, diberkati. Terlalu kompromi, ya. Perjinahan, gay tetap aja bisa melayani. Dosa-dosa ini ketika kita minta ampun kepada Tuhan, diampuni. Iya, tapi kamu harus berubah. Dosa-dosamu menghambat kerja Tuhan. Dosa-dosamu menghambat berkat-berkat jemaat yang lain. Seharusnya orang yang sakit datang ke gereja sudah disembuhkan. Tetapi karena Tuhan melihat dosamu yang tidak engkau akui, Tuhan tidak hadir. Tuhan menunda. Lihat di sini. Karena Miriam itu berbuat dosa. 7 hari perjalanan umat Tuhan tertunda. Iya kalau di hotel mewah. Ini di padang gurun masalahnya. Sebisa mungkin ngurangi 7 hari kan enak. Ya. Mari sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bekerja sama, berpikir. Bahwa ketika aku berbuat dosa, pengaruhnya, akibatnya bukan hanya aku saja yang menanggung. Umat Tuhan yang lain juga menanggungnya. Oleh karena itu mari kita berbuat hidup kudus semua. Supaya perjalanan kita, mujizat-mujizat yang seharusnya kita terima. Kesembuhan-kesembuhan yang seharusnya kita terima dari Tuhan. Itu tidak tertunda. Kerjasamalah dengan Tuhan, bekerjasamalah, mikirkanlah umat Tuhan yang lain. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Kemudian berangkatlah mereka ketika Miriam sudah disembuhkan. Ketika Miriam sudah dipulihkan, mereka baru berangkat. Ketika umat Tuhan sudah dipulihkan, ketika umat Tuhan sudah dipulihkan, baru perjalanan iman kita mulai berjalan lagi. Baru rencana Tuhan mulai berjalan digenapi lagi dalam hidup kita. Baru lawatan Tuhan akan sampai ke dalam hidup kita. Biarlah karya Tuhan yang mengampuni kita, itu kita ingat. Semua karya Tuhan kita ingat melalui perjamuan kudus ini. Kita mempersiapkan hati kita. Dan persiapkan juga hati kita untuk menerima karya Tuhan yang lain. Mujizat-mujizat selanjutnya. Perjalanan yang sudah tertunda. Iman atau berkat-berkat yang tertunda. Kiranya melalui perjamuan kudus. Itu akan berjalan kembali sampai ke dalam tangan kita semua.